Ukuran kebaikan akhlak manusia sejauh mana dia berakhlak kepada manusia, berakhlak kepada istrinya. Artinya bukan berarti berakhlak kepada istri itu apa kata istri, tidak. Meluruskan apabila istri itu terjebak. Coba bapak-bapak hadirin rahimakumullah, satu cerita hadis dari Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi, An Aisyah radhiyallahu anha qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata kepada Nabi, apa kata Aisyah? Hasbuka min Sofiyah kaza wa kaza. Ya Rasul, cukuplah bagimu Sofiyah itu begini-begini. Siapa Sofiyah itu, Pak? Istri Nabi Muhammad SAW. Istri Nabi Muhammad SAW. Aisyah berkomentar tentang istri Nabi yang lain. Cukup bagimu hai Rasul, Sofiyah itu begini-begini. Ruya yakni menurut dalam riwayat yang disebutkan oleh Aisyah itu, Sofiyah itu adalah istri Nabi yang paling pendek. Saghirah, qasirah. Kaza wa kaza yakni qasirah. Rasul bini pinang sekung tuh. Namanya Sofiyah, itu awaknya pendek. Cukup sampai di situ. Kadang ada lagi Aisyah berkata selain daripada itu. Apa kata Nabi kepada istri yang disayanginya? Ujar Nabi, laqad qulti kalimatin law majastu bima il bahri lamizah tahu li apa? Laqad qulti, jika apa yang kamu katakan itu hai Aisyah, kalimat yang kamu ucapkan itu, seandainya kalimat tersebut dicampur dengan air laut, lamid jatuhu, maka niscaya air laut itu akan berbau busuk. Saking apa? Saking Nabi melarang adanya semacam ujaran-ujaran ketidaksukaan. Kalau sekarang ujaran kebencian, kita halusi sedikit bahasanya. Ujaran ketidaksukaan. Aisyah berkata seperti itu, hanya mengatakan di antara bini pian tuh Sofiyah yang paling pendek. Siapa kan? Kadang-kadang hendak diri kita nih pasti hendak yang sempurna, yang gagah, yang putih, yang macam. Bagus PR bagi ibu-ibu nih lah. PR bagi ibu-ibu, jangan menghina bini suaminya yang lain umpamanya. Apabila suaminya itu lebih daripada satu istrinya. Karena apa? Karena ta'adud itu kada dilarang. Kada dilarang dalam agama. Apa? Poligami kada dilarang dalam agama. Asal jangan dengan mendapatkan poligami itu lalu menghambur kebohongan. Oh, itu yang dilarang. Kalau bohong sana, bohong sini, bohong sana, bohong sini. Tapi yang dibimbing oleh Nabi kepada istri tercintanya adalah Aisyah jangan menghina salah satu di antara istri Nabi Muhammad SAW. Memang Sofiyah itu pendek, paling pendek di antara istri-istri Nabi. Artinya benar Sofiyah itu pendek. Tapi dikatakan oleh Aisyah, istrimu yang satu itu luar biasa pendek. Maka Nabi menghukumkan apa? Ini adalah gibah, Pak. Gibah itu benar tapi diucap. Kalau kada benar, itu apa namanya? Fitnah, lebih dahsyat lagi. Ini benar. Apabila kita dinasihati pada saat kita sedang melakukan gibah, kemudian ada yang menasihati, kan bujur aja aku penderita. Ujarnya kayak itu. Memang orang itu ada kekurangan. Orang itu ada kekurangan. Tapi dalam Islam tidak boleh membeberkan kekurangan orang lain. Dahsyatnya Nabi berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, padahal bapak tidak ada yang meragukan. Semua istri Nabi itu akan menjadi pemimpin wanita di surga. Tapi semuanya itu adalah manusia. Waktu hidup di dunia pasti akan melewati segala macam bentuk yang akan terjadi kepada manusia-manusia yang lain. Seperti umpama ada rasa cemburu, itu juga dilakukan oleh salah seorang istri Nabi yang bernama Hafsah
yang mengakibatkan Allah menurunkan apa? Menurunkan surah At-Tahrim ayat 1. Ayat 1. Nabi apabila keluar dari rumah istrinya bernama Zainab, maka Nabi berkata, Zainab menyuguhi madu. Sehingga Nabi merasa segar. Nabi bercerita kepada istri-istrinya. Mungkin Nabi ingin menyuruh istri yang lain juga siapkan madu. Tapi istri lain merasa cemburu. Dan Hafsah berkata, pasti Nabi apabila datang dari Zainab, pian bercerita madu lagi. Bercerita madu. Jadi ada rasa kecemburuan itu memang manusia. Namanya manusia. Nah, kata Nabi SAW, mulai hari ini aku kada minum madu lagi. Kada minum madu lagi. At-Tahrim langsung turun ayat 1 surah At-Tahrim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan yang Allah halalkan? Sekedar engkau ingin membuat senang istrimu. Membuat senang istrimu. Artinya ujar Allah, jangan kada memakan madu lagi. Madu itu halal. Apalagi madu asli. Madu asli. Jangan diterjemahkan jauh-jauh. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahisha walal badhi. Hadis diriwayatkan Imam Tirmizi dalam sahihnya dan Syalbani mensahihkan hadis ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisal mu'min, bukan orang yang beriman, bitta'an, yang suka caci mencaci. Artinya stop sebagai orang beriman, tidak ada cacian kepada siapapun. Tidak ada cacian. Tidak ada yang pantas dicaci di muka bumi ini. Karena semua ciptaan Allah Ta'ala. Ini berat benar kita, Pak. Berat benar. Kadang-kadang keluar cacian itu karena kita tidak senang dan tidak suka. Kemudian dilatar belakangi dengan apa? Dengan kebencian yang berlebih-lebihan. Lalu mencaci. Sementara Rasulullah SAW katakan, akhlak orang beriman itu bukan mencaci. Tidak ada bagi orang beriman yang mencaci, walal la'an, dan melaknat, mengutuk. Walal fahisha, berbicara yang keji, kotor. Walal badhi, berbicara yang tidak bermanfaat, jorok. Ini tidak akhlak orang yang beriman, kata Rasulullah SAW. Begitu banyak Nabi membimbing kita sebagai umatnya untuk menjadi umat yang berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah. Ada sebuah hadis Bapak-bapak dari Aisyah radhiyallahu an. Sami'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, aku mendengar qalat sami'atun Nabi sallallahu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, yaqul innal mu'mina yudriku bi husni khuluqihi darajati qa'imul lail wa sha'imun nahar. Luar biasa. Bismillah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlak yang baik, mereka bisa menyamai derajat qaimul lail wa shaimun nahar. Orang yang setiap malam salat malam dan orang yang siang harinya berpuasa. Luar biasa, Pak. Nilai akhlak itu luar biasa. Menyamai sebuah ibadah. Abu Darda juga berkata, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, ma min syai'in yud'u fil mizan asqalu min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangan kebaikannya kecuali akhlak yang baik. Wa inna sahibu husnul khuluq, sesungguhnya orang yang berakhlak yang baik, la yablugha min darajati sahibil qawmi was salah, darajat sahibus saumi was salah, akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan orang yang sholat. Apalagi akhlaknya baik, puasanya dikerjakan, sholatnya dikerjakan. Ini mengimbangi derajat orang yang puasa dan sholat, orang yang berakhlak yang baik itu. Artinya akhlak yang baik
betul-betul menjadi tambahan nilai kebaikan oleh orang yang melakukan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang orang Islam itu artinya orang yang lain selamat dari mulutnya dan dari tangannya, dari ucapan-ucapan yang tidak baik, dari tangan yang memukul. Wal muhajir, dan orang yang hijrah adalah man hajaru manahallahu anhu, orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu hijrah itu pindah dari Makkah ke Madinah. Itu semua definisi hijrah masa lalu. Hari ini kita tidak hijrah lagi dari Banjarmasin ke Banjarbaru, dari Banjarbaru ke Martapura, tidak. Tapi hijrah kita hari ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang dalam kehidupannya dan mulai itu tidak lagi dilakukannya. Kita berbahagia Bapak Ibu, banyaknya anak-anak remaja yang putra dan putri yang sudah berhijrah. Mereka memegang teguh agama Islam ini sejak kecil, sejak akil balik, mengenal ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW di tengah kesibukan para remaja. Kalian tahu aja para remaja itu kayak pesibuknya. Tapi mereka tidak pernah meninggalkan nilai-nilai dinul haq, agama yang benar. Kan remaja itu serba hendak tahu, serba hendak mencoba, kadang berpikir akan resiko. Tapi remaja yang beriman, remaja yang taat, remaja yang memiliki agama yang kuat di dalam jiwanya adalah remaja yang mendapatkan tempat yang khusus VIP nanti pada hari kiamat. Abu Hurairah meriwayatkan dalam sebuah hadis, sab'atullahu fi zillihi yauma la zillan illa zilluh. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari, ada 7 golongan yang tidak akan mendapat kepanasan, terus mendapat kesejukan, kenaungan di tengah orang di padang mahsyar. Panasnya luar biasa. Matahari sehasta matahari sekilo 1 kilo dari kepala dan dekat dengan kepala. 7 golongan ini hari itu damai. 7 golongan ini mendapat kesejukan, keteduhan. Siapa 7 golongan itu? Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Biar jangan terlalu jauh kita berpikir, kullukum ra'id wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu itu pemimpin, kata Nabi. Dan kamu akan bertanggung jawab dengan kepemimpinan. Jadi artinya standar kepemimpinan dari pemimpin rumah tangga sampai kepada pemimpin sebuah negara. Semuanya itu dibutuhkan keadilan. Dibutuhkan keadilan dalam melakukan kepemimpinan itu. Bahkan Nabi SAW katakan, wal khadimu ra'in, seorang budak hamba sahaya pun itu pemimpin. Pada saat dia diberikan amanah oleh tuannya untuk mengelola dan memelihara hartanya. Pemimpin yang baik akan mendapat kenaungan di padang mahsyar. Pantas banyak yang hendak menjadi pemimpin, supaya teduh mungkin nanti di padang mahsyar. Tapi kriteria kepemimpinan patut untuk kita kaji. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, ibu-ibu jangan marah, memang ini ayat Allah. Laki-laki itu harus menjadi pemimpin bagi para wanita. Ayat ini jangan dibolak-balik. Ada yang berkata, dulu pernah seorang wanita juga menjadi pemimpin. Siapa? Ratu Bilqis katanya. Ratu Bilqis itu menjadi pemimpin pada saat dia masih menyembah matahari. Pemimpin di negeri Sabah. Ratu. Pada saat dia menjadi istri Nabi Sulaiman, maka dia tidak lagi menjadi pemimpin.